Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Riana Mahasari, bisa dipanggil Riana, ya. Itu adalah nama keseharian saya di SMK Negeri 3 Singaraja. Saya merupakan salah satu guru BK di SMK Negeri 3 Singaraja. Oke, jadi bisa dibilang saya itu pribadi yang sangat suka belajar hal-hal baru. Dan saya juga menyukai berbagi hal-hal yang sudah saya pelajari kepada siswa. Dari pengalaman berbagi yang sudah saya jalani sampai saat ini, saya juga menemukan ada poin-poin permasalahan yang sama yang hampir dialami oleh seluruh guru BK, yaitu bagaimana menciptakan suasana yang senyaman mungkin bagi siswa untuk semakin dekat dengan guru BK. Sebelum lanjut ke video praktik baik yang akan saya tampilkan berikut ini, saya ingin menyampaikan satu quotes yang saya dapatkan selama mengikuti proses kegiatan Jambore GTK. Ya, quotes itu adalah menciptakan situasi yang menyenangkan, bisa menjadi penghubung antara guru dan siswa, sehingga jika situasi tersebut sudah menyenangkan, maka guru dapat dengan mudah memberikan informasi kepada siswa. Kata-kata itu berkaitan dengan topik yang saya ambil, yaitu tentang asesmen pembelajaran dengan judul Lingkar, konseling dengan media kartu, metode baru dalam refleksi diri. Kita semua tahu dalam kurikulum Merdeka, asesmen adalah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bahkan, layanan BK termasuk konseling itu sendiri juga bertujuan untuk mengukur atau mengakses siswa bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi psikologis mereka, sehingga kita bisa tahu kesiapan siswa kita dalam belajar. Asesmen itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asesmen kognitif dan non-kognitif. Nah, sebagai seorang guru BK, tentu kita masuk ke dalam ranah asesmen non-kognitif ya. Apa aja sih ranah asesmen non-kognitif itu? Jika di dalam layanan BK, kita mengenal ada 4 bidang bimbingan. Ada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya, jadi kalau misalnya asesmen non-kognitif pasti masuk ke 4 bidang tersebut. Wah, luas sekali ya. Dan keempat bidang tersebut, entah pribadi, sosial, dan karir, ataupun belajar siswa, itu sangat memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran yang dihadapi siswa. Jadi, jika keempat bidang ini di dalam diri siswa dalam keadaan baik, maka bisa dipastikan siswa tersebut akan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Namun sayangnya, metode asesmen yang kebanyakan digunakan saat ini masih menggunakan metode konvensional berupa angket kuesioner di atas kertas. Memang kelebihannya adalah bisa dilakukan secara masif dan terukur, tapi ada banyak kekurangan. Di antaranya, ada siswa yang menjawab tidak jujur. Terus ada juga siswa yang menjawab dengan asal-asalan biar pengerjaannya cepat. Ada juga siswa yang malu menjawab dengan benar. Dan ada juga siswa yang menyontek jawaban teman. Oleh karena situasi inilah, maka diperlukan kolaborasi media asesmen untuk mengukur dan menggali keadaan diri siswa, yaitu melalui kartu. Pada tahun 2021, saya pernah mengikuti sebuah coaching ya, yang menggunakan kartu visual seperti yang saya bawa ini, itu untuk menggali persepsi siswa, menggali persepsi konseli lebih tepatnya saat itu. Dan saya merasa bahwa kartu-kartu ini bisa saya aplikasikan saat melakukan konseling dengan siswa untuk menggali hal-hal yang ingin saya ketahui dari diri siswa, mengakses dengan cara yang baru. Lewat media kartu, kita bisa mengukur hal-hal dalam diri siswa seperti persepsi mereka terhadap kehidupan, daya imajinasi, kemampuan komunikasi, dan bahkan lewat penggalian yang lebih dalam bisa juga mengukur gaya belajar siswa karena kita bisa mengetahui mana siswa yang menyukai visual dan lebih senang dengan kinestetik atau audio. Selain dari kartu visual tersebut, saya juga menggunakan kartu permainan board games untuk membangun situasi yang menyenangkan dan juga terukur. Ya, jadi yang saya pakai ini adalah kartu werewolf.
Lewat permainan werewolf ini, siswa diajak untuk bermain peran dan saling menebak siapa sih serigala di antara mereka. Biasanya ini dilakukan dalam layanan bimbingan kelompok untuk membangun keakraban. Permainan werewolf ini juga bisa saya gunakan untuk mengukur beberapa hal seperti kecerdasan emosionalnya siswa, kemampuan analisis, kemampuan komunikasi, dan banyak hal lainnya. Selain dapat mengukur keadaan diri siswa, ternyata melalui media ini saya juga dapat memberikan informasi mengenai keadaan siswa kepada guru-guru mata pelajaran dan wali kelas mereka. Mereka akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana harus memperlakukan siswa tertentu, apa hal yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan kepada siswa tertentu, dan sebagainya. Nama saya Gede Raditya Harisan Rakusa. Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan terkait dengan kegiatan konseling yang sudah diberikan oleh Ibu Riana. Jadi kesan saya yaitu saya merasa sangat senang karena dengan adanya sistem kartu dan juga permainan werewolf tadi sangat memberikan kesan yang sangat baik untuk saya karena hal itu sangat jarang ada dan hal itu sangat unik bagi kita di masa remaja karena hal itu memang sangat-sangat melekat di diri kita. Selain itu juga kita bisa menyampaikan tentang isi dari hati kita tanpa perlu mengucapkan langsung melalui kartu. Jadi sekian penyampaian pesan kesan dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Komang Mersila. Saya adalah murid dari siswa SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, saya ingin memberikan kesan kayak saya setelah mengikuti kegiatan mengenai kartu-kartu dari Ibu Guru BK. Nah, jadi kesan saya itu sangat senang, bahagia dan bisa mengenal hal-hal baru dari pembelajaran tadi. Nah, juga tadi ada bimbingan mengenai kartu-kartu. Nah, di sana saya bisa mencurahkan ide-ide saya, isi pikiran saya di kartu-kartu tersebut. Nah, juga ada permainan yang dimana permainan itu sangat seru dan menarik dan itu mungkin belum pernah saya lakukan dan untuk pertama kalinya saya bermain seperti itu dan itu sangat menyenangkan dan bagus. Itu saja kesan dan pesan saya. Terima kasih. Dah. Nah, jika kondisi mental siswa sudah dalam keadaan yang baik, tentu mereka akan semakin bersemangat untuk datang ke sekolah, kan? Ya, semoga video berbagi praktik baik ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi bagi guru-guru, khususnya guru BK yang ada di luar sana. Karena guru yang hebat akan menciptakan generasi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih dan salam dan bahagia.